Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Pak Febrian, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Kepala Bappenas, Ibu Bapak seluruh pejabat pimpinan tinggi media dari berbagai macam kementerian lembaga pada acara kick-off penyusunan RKP pada hari ini, Ibu Bapak Gubernur, Sekda atau yang mewakili yang dari pemerintah daerah dan seluruh hadirin yang hadir di acara ini baik daring maupun luring. Pertama tentu puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kesempatan hadir sehat dan rasanya penuh semangat ya Pak Menteri ya. Penuh semangat mulai melakukan penyusunan RKP 2026. RKP ini nanti akan menjadi dokumen resmi perencanaan pemerintah yang nanti bersama-sama dengan satu dokumen lagi yaitu kondisi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan akan menjadi bahan dari pembicaraan pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang nanti dimulai pada tanggal 20 Mei tahun 2025 ini. Jadi dua dokumen ini nanti kita sampaikan ke DPR bersama-sama dan menjadi bagian dari pembicaraan pendahuluan. Bapak sekalian, Pak Menteri, Pak kalau disuruh bicara kayak gini biasanya staf itu nyiapkan saya slide langsung 50 slide langsung siap Pak. Tapi kalau saya suruh 3 slide aja pada bingung sendiri biasanya. Saya mau ngomong 3 slide aja. Saya hanya akan ngomong 3 slide. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Kementerian Bappenas yang mengundang kami untuk menyampaikan poin-poin besar dari penyusunan atau logika dari keuangan negara kita yang kita susun. Tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan prioritas pembangunan Indonesia, termasuk direktif Presiden. Nah, saya ingin minta kepada Ibu Bapak sekalian ketika nanti melakukan penganggaran, ya yang dianggarkan yang itu. Yang tidak menjadi direktif Presiden, jangan dibuat-buatkan anggarannya. Yang dianggarkan yang adalah prioritas pembangunan dan menjadi arahan direktif Presiden. Ibu Bapak sekalian, kenapa seperti itu? Ya. Saya ingin menyampaikan, pertama adalah karena yang namanya APBN itu adalah anggarannya negara untuk prioritas negara. Dan di APBN itu, APBN ini kalau kita lihat tahun ini belanja adalah 3.621 triliun. 3.621 triliun belanja negara, itu yang Ibu Bapak handle semuanya. 3.621 triliun tahun ini. Produk domestik bruto yang dihasilkan oleh Republik kita sekitar 23.000. Jadi belanja negara itu adalah sekitar 15% ya Pak Febrio ya. Sekitar 15% dari total produk domestik bruto. Kita berharap 15% yang kita kelola dapat menghasilkan 85% yang maksimal. Harus seperti itu. 15% yang kita kelola akan harus bisa menghasilkan 85% yang paling maksimal. Nah, Ibu Bapak sekalian, bagaimana cara mencapai yang maksimal itu? Bagaimana cara mencapai maksimal? Apa artinya maksimal? Maksimal artinya menghasilkan apa yang menjadi target-target yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Menteri. Pertumbuhannya semaksimal mungkin, inflasinya yang baik, kesejahteraan semaksimal mungkin dan seterusnya. Nah, ketika kita melakukan ini semua, APBN-nya sendiri tidak bisa lepas dan perekonomian kita tidak bisa lepas dari kondisi global. Ya Bapak sekalian, kondisi globalnya sekarang dinamikanya tinggi sekali. Ketidakpastiannya tinggi sekali. Pertumbuhan ekonomi dunia yang tadinya di atas 3%, 3,6 itu kemudian sekarang sudah estimasinya udah menurun. Kenapa perekonomian dunia jadi urusan kita ya?
Karena Indonesia itu mengekspor ke luar negeri. Kalau luar negerinya itu tidak pasti, ekspornya terus juga menjadi tidak pasti. Indonesia itu juga bekerja dengan seluruh sektor keuangan global. Kalau sektor keuangan globalnya tidak pasti, efeknya ke dalam APBN tidak pasti. Ibu Bapak sekalian, ketidakpastian ini kalau kita coba lihat, itu nanti munculnya di beberapa tempat yang mempengaruhi APBN. Pertumbuhan ekonomi dunia tidak pasti. Harga komoditas tidak pasti. Bisa cepat naik, bisa juga cepat turun. Kemudian komoditas itu ya yang kita tahu, minyak, batu bara, CPO, nikel, harga beras, harga berbagai macam sawit dan yang lain. Nilai tukar akan juga menjadi faktor yang terkena imbas dari internasional. Inflasi dan lain-lain. Seperangkat dampak dari internasional yang akan memiliki dampak kepada APBN kita. Dampak kemana? Dampak ke penerimaan. Dampak kemana lagi? Dampak ke belanja. Dampak kemana lagi? Dampak kepada pembiayaan. Nah, di sini kemudian ketika kita mengelola APBN, ada satu faktor, ada satu karakteristik yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Penerimaan itu adalah estimasi. Kita mengestimasi berapa penerimaan tahun depan. Menggunakan apa? Menggunakan pertumbuhan ekonomi, menggunakan inflasi, menggunakan harga komoditas, menggunakan faktor tadi indikator-indikator itu kita mengestimasi penerimaan. Tapi belanja buat ibu bapak sekalian adalah pagu. Pagu itu artinya alokasi yang mau dibelanjakan. Penerimaannya masih harus kita usahakan, belanjanya pagu. Karena itu sekarang poinnya saya bukan bilang pagunya diturun-turunin, enggak. Pagunya harus juga fleksibel. Pagunya juga harus fleksibel. Saya udah mulai lihat 5-10 wajah yang senyum-senyum, udah mulai merasakan fleksibilitas pagu. Memang. Nah, ibu bapak sekalian, ketika kita pagu belanja itu kita desain, tentu kita mendesain seperti arahan dari Menteri Bappenas tadi, yang prioritas presiden. Yang bukan prioritas presiden, bukan prioritas pembangunan, jangan di-create menjadi yang tidak perlu. Nah, ibu bapak sekalian yang sebentar lagi akan mulai ngurusi 2026, mikirnya kan kira-kira begini yang atas. Ya kan? Cara mengalokasikan itu rupiah murni, non rupiah murni. Apa itu sebutannya komponen 01, komponen 02. Nah, ini kalau Pak Menteri, Pak Wamen ini Ibu Bapak Sekjen dan para Sestama ini biasanya berkutat dengan ini. 01, 02, 03, 04, 05, 06. Oke. Ya itu memang cara kita menata pagu. Oke. Atau cara lain lagi rupiah murni, non rupiah murni. Rupiah murni itu ya artinya yang pada tahun itu ada. Yang kita terima dari pajak, dari bea cukai, penerimaan tahun berjalan yang tadi diestimasi. Yang tadi merupakan estimasi. Non rupiah murni berupa PNBP, pinjaman dalam negeri, luar negeri, SBSN. SBSN itu pinjaman juga, hutang juga, surat berharga syariah negara, hibah. Kalau hibah sih bukan pinjaman, bukan utang. Tapi ini cara ibu bapak kemudian mendesain anggaran KL ibu bapak masing-masing. Nah, boleh pakai cara, memang seperti itulah cara kita. Tapi saya juga ingin menunjukkan kepada ibu bapak sekalian cara berpikir yang lain yang merah muda yang di bawah, yang oranye di bawah. Anggaran yang ibu bapak kelola, idealnya ibu bapak bisa merumuskan mana yang benar-benar mandatori dan tidak bisa tidak harus dibayar. Pasti gaji, pasti yang namanya pensiun, pasti operasional kantor. Kemarin itu Pak Menteri, ini adalah yang diamankan ketika kita melaksanakan Inpres 1 2025. Tidak boleh sampai memotong gaji
para karyawan kita. Tidak boleh memotong manfaat pensiun, operasional kantor. Ingat Ibu Bapak sekalian, baru saja Ibu Bapak ini kan baru selesai menjalankan Inpres 1 ya. Efisiensi dikunci, baru selesai. Dan ketika mengunci itu, ini jumlahnya di KL 256,1 triliun, di daerah 50 triliun. Lalu kemudian ketika mengunci ini, tidak boleh menyentuh belanja pegawai, operasional kantor, belanja prioritas, dan bantuan atau layanan publik. Bantuan publik, perlindungan sosial tidak boleh dikenakan. Tidak boleh dikurangi. Sehingga Ibu Bapak, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga yang telah melakukan efisiensi, dan rekap dari efisiensi KL yang Ibu Bapak lakukan itu kami telah laporkan kepada Bapak Presiden melalui surat Menteri Keuangan tertanggal 7 Maret 2025 kemarin. Sudah selesai dan sekarang kita melakukan proses rekonsiliasi, penajaman, refocusing, buka blokir, bukan sekedar buka blokir biasa, tapi betul-betul dipilihkan untuk yang betul-betul lebih tajam, fokusnya lebih kuat, dan sesuai dengan direktif dan arahan Presiden. Ini cara kerja kita, yang kita sudah lakukan dalam konteks Inpres 1 2025. Nah, karena itu, karena kita udah punya pengalaman ini, maka kita bisa membayangkan, Ibu Bapak, di setiap KL, coba dilihatin. Mana yang mandatori? Yang tadi itu, harus dikeluarkan, nggak boleh nggak. Mana yang mandatori? Gaji, tapi jangan dibikin-bikin gajinya. Jangan dibikin-bikin alokasinya. Betul-betul yang mandatori. Mana yang, kalau pensiun, bayar pensiun biasanya langsung dari BUN. Operasional kantor, mana yang betul-betul mandatori. Perjalanan dinas, mana yang betul-betul harus dilakukan. Yang tidak perlu dilakukan, jangan. Mana yang kegiatan seminar, mana yang kegiatan honor, mana yang, ingat ketika kemarin kita melakukan nyisir anggaran dengan Inpres 1, kita menggunakan kata-kata kunci ini. Seminar kit, mana yang namanya kajian yang tidak perlu, coba dilihat. Jangan diulangi 2026 melakukan seperti 2025. Nanti kena sisir lagi. Nah, jadi lakukan penganggaran yang solid. Lalu kemudian ada yang sifatnya prioritas. Tadi itu perlindungan masyarakat. Program-program perlindungan masyarakat yang sifatnya prioritas adalah untuk diamankan. Kemudian arahan diskresi pembangunan, diskresi Presiden tadi direkap oleh Pak Menteri Bappenas dalam bentuk 8 astacita. Saya ingat sekali tadi slide-nya adalah nomor 6. Slide nomor 6 dari Pak Menteri, kalau boleh dikeluarkan lagi, untuk mengingatkan Ibu Bapak sekalian, inilah prioritas nasional kita. Jadi, itu dianggarkan duluan. Itu dianggarkan duluan untuk 2026. Boleh Pak Menteri saya sampaikan lagi Pak ya. Slide nomor 6 boleh Mas. Ini dianggarkan lebih dulu. Anggaran kita pakai untuk membiayai itu. Beberapa kata kunci, mungkin langsung saya sebut aja kata kunci yang di bawah. Makan bergizi gratis. Kesehatan, program pemeriksaan kesehatan gratis. Revitalisasi, renovasi rumah sakit. Di pendidikan juga ada dilakukan hal itu. Digitalisasi pembelajaran. Ini adalah turunan dari ini semua. Namun, kita minta untuk dianggarkan secara betul-betul efisien. Ibu Bapak sekalian, ini ada pertanian untuk cetak sawah, connect dengan irigasi. Irigasinya harus connect ke tempat yang di mana sawahnya dicetak. Ini adalah seluruh desain yang saya minta nanti antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian PPN Bappenas untuk mendesain, menganggarkan yang paling prioritas untuk dianggarkan terlebih dahulu.
program ini dianggarkan terlebih dahulu. Nah, Ibu Bapak sekalian, biasanya kita tahu persis di dalam proses penyiapan anggaran, desain anggaran, Pak Menteri, Pak Wamen, biasanya ini kan bottom up. Biasanya ini bottom up. Tiap kementerian lalu kemudian, oh itu coupling-couplingnya udah ada tuh Pak Menteri. Oh ini bagiannya ini bagiannya ini bagian ini, bagian ini. Kita akan harus berubah. Harus berubah. Programnya yang duluan. Bukan operasionalnya yang duluan. Mau bikin program apa? Ini dia. Di situ ada belanja operasionalnya. Bukan operasionalnya dulu apa, baru sisa operasional adalah program. Saya minta diubah. Sehingga nanti teman-teman Bappenas menjadi dirigen, seperti yang sampaikan Pak Menteri tadi, kantor ini menjadi dirigen melakukan program apa. Kalau mau melakukan program, menjalankan program sekolah rakyat, di situ ada operasionalnya, ada non-operasionalnya. Menjalankan program makan bergizi gratis oleh BGN dan beberapa kementerian lain, di situ ada operasionalnya, di situ ada non-operasionalnya. Jadi jangan dibalik, oh dari seluruh operasional kami kumpulkan dulu, non-operasional kumpulkan dulu, sisanya buat program, kebalik. Ini tolong nanti teman-teman kalau tadi Pak Menteri sudah mengatakan jangan bekerja secara bisnis as usual, ini dia yang kita maksud. Di dalam penganggaran, di dalam eksekusi nanti tentu kita juga mesti bekerja secara bisnis. Nggak boleh bekerja secara bisnis as usual. Ibu Bapak sekalian, secara RKP tentu ini adalah konsepnya. Secara penganggaran nanti kita akan melakukan mulai dari pagu indikatif, menuju nanti pembicaraan pendahuluan, mendapatkan masukan dari wakil rakyat, kemudian kita mendesain pagu anggaran, menyampaikan RAPBN pada bulan Agustus, dan kemudian kita membicarakan lagi penetapan pagu definitif. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh partisipasi Ibu Bapak dari seluruh KL yang kemudian bisa menyusunkan RKP, melihat pagu indikatif yang nanti akan disampaikan, dan kemudian menjalankan ini dengan logika baru. Program APBN adalah menjalankan program. Dengan demikian kita bisa mendapatkan yang tadi itu, Pak Menteri. Sehingga total belanja kita bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Demikian kira-kira beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi pedoman cara kerja baru kita di dalam menyusun perencanaan, menyusun penganggaran, dan nantinya tentu mendapatkan arahan lebih lanjut dari pimpinan Bapak Presiden kita. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan selamat bekerja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.